Pagi, sore, siang, malam, masih bersama kita. Coba-coba review. Gitu nanyain. Oke, Gus. Kenapa sih ini bertumpuk seperti ini, Kak? Wih, bertumpuk. Coba harus ya. Ini bahasa yang agak saya janggal sebenarnya ya. Oke, hari ini kita akan coba review. Jadi ada beberapa DM yang masuk ke kita. Itu nanyain, Kak, kalau ngerender video, itu speknya yang recommended seperti apa? Nah, ini menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Karena kita kemarin story. Ya, tentang AMD Ryzen, prosesor yang kita pakai. Nah, jadi ini sebenarnya perlengkapan video editing kita. Ada apa aja di sini Dan ya? juga gaming, Kak Ci. Oh ya, jadi ini buat gaming dan editing ya. Baru tahu aku. Nah, jadi di sini kita satu-satu ya perkenalinya ya. Mulai dari mana, Kak Ci? Nah, kita mulai dari Nah, ini dulu. Nah, ini otaknya komputer ya. Nah, jadi untuk prosesornya sendiri ini kita pakai AMD 7, AMD Ryzen 7. Oke, jadi untuk yang pertama prosesornya atau otak komputer sendiri kita pakai AMD Ryzen 7 yang Dan generasi udah terbukti ketiga. Ya, Kak Ci, Udah ya? terbukti. Udah terbukti, kami yang buktiin. Ya, nah jadi kalau AMD Ryzen 7 untuk deskripsi atau detailnya kalian klik link kita yang sebelumnya yang udah kita kita upload review ya, Kak Ci? ya, udah kita upload ya. Nah terus, nah ini yang paling penting ya sebenarnya, coba harus ya. Ini VGA card-nya ya. Kita pakai apa, Kak Ci? Kita pakai Asus Strix Gaming GeForce GTX 1060. Dia 6 GB memori, GPU Tweak 2 ya. Nah, jadi ini nanti kalian klik juga link kita untuk deskripsi lengkapnya mengenai GeForce GTX 1060 ini. Karena udah kita review juga. Karena udah kita review. Okay. Next kita make apa itu, Kak Ci? Oh, kalau ini power supply. Power supply-nya Power dari supply-nya dari GameMax. GameMax kita pakai yang GP series 650 watt, Gus. 650 ya, watt ya. Ini lumayan gede makan watt ya kali ya. Ini juga udah kita review ya. Oh iya dong. Udah kita review. Nanti diklik aja ya linknya ya. Nah, terus ada yang lebih penting lagi, Gus. Nah, ini T-Force. Ya. Ini RAM, memori ya. Memori. Ini yang berlampu-lampu. Ya, dia RGB ya, RGB lighting. Dan yang lebih penting lagi, Gus, yang pertama dia dual channel. Jadi mungkin buat coba harus yang belum tahu apa itu dual channel. Di ini 32 GB, tapi dia koneksi dua keping ya. Jadi satunya 16 GB, satunya 16 GB. Kadang-kadang kan ada orang beli aja yang 32 satu keping. Itu akan berbeda speednya dengan yang dual channel karena dia bacanya langsung sekali ya mungkin ya. Itu pun mungkin. Dan kita ambil yang warna putih ya, Kak Ci? Ya, kita ambil yang warna putih. Dia ada dua warna. Untuk ngelihat deskripsinya detail, kalian klik juga. Tonton juga video kita tentang T-Force Nighthawk RGB ini ya. Nah, terus ini ada rumahnya nih, rumahnya komputer. Motherboard. Jadi untuk spek komputer kita, kita pakai ASRock B450 Pro 4. Ya. Jadi dia pakai AMD socket AM4 ya. Sebenarnya, Gus, spek komputer kita ini bukan yang paling tinggi. Iya, benar. Ya. Masih ada ya, Kak Ci? Ya, tapi lumayan lah, sangat rekomen ya. Pekerjaan kita udah sangat membantu. Udah sangat membantu. Nah, terus di sini ada lagi. Kalah penting ya, Kak Ci? Ini yang paling nggak kalah penting. Nah, ini hard disk. Berpengaruh. Oh, enggak ya. Kecil tapi berpengaruh. Nah, ini kita punya hard disk Samsung SSD ya. dia. 970 Evo Plus NVMe M.2. Nah, jadi hard disk ini kan biasanya kalau kita beli komputer, ngerakit komputer, Gus, itu hard disknya langsung pakai yang besar. Nah, kalau kita pisahin. Jadi khusus untuk drive C-nya yang baca sistem, itu kita pakai SSD yang NVMe. Jadi kalian jangan salah beli juga ya, SSD itu banyak macam. Ini sekali. Yang NVMe series ya. Yang berapa giga yang kita, Kak Ci? Kenapa? Kita yang berapa giga? Ini yang 250 giga. 250 giga. Dia ada beberapa tingkatan ya. Ada 500. Nah, jadi kalau bisa usahain untuk di drive C kalian pakai hard disk itu terpisah. Jadi kalau download Photoshop, download Premiere yang berat-berat itu usahakan. Ini buat program aja kayak gitu. Ya, di sini. Tapi buat nyimpen file kalian pisahin. Pakai hard disk. Kita pakai hard disk ya, Kak Ci? Ya, karena komputer itu sistem C-nya itu butuh ruang yang lebih besar. Jadi kalau udah kepenuhan itu pengaruh ke proses rendering ya sama kalian yang gaming. Dan nggak kalah penting, Kak Ci, ini buat pemanis dan efisien sekali. Ya. Ini kipas tanpa bunyi, Kak Ci. Bener-bener udah kita buktiin. Nggak ada bunyi sama sekali dia kipasnya. Nggak ada suara. Silent ya, silent. Jadi kipas ini juga penting coba harus ya.
semakin berat kinerja komputer, itu dia akan menghasilkan suhu yang semakin tinggi. Jadi kalian perlu banyak kipasnya, gitu Kita ya. pakai berapa Kak Ci? Kita kebenaran pakai 6 ya, Pakai 6. 6 kipas. Nah ini lumayan recommended, jadi ini mereknya apa nih? Rainbow Borderless V2 ya. Nah ini kipasnya RGB, ada lampunya ya. Nah jadi buat kalian-kalian yang pengen tahu harga segala macem, kita lampirin link nanti kita lampirin di link deskripsi kita. Toko tempat kita belinya ya. Kalian bisa klik di situ aja, siapa tahu ada yang minat ya. Kita coba render video. Berapa lama membutuhkan waktu ya. Jadi biar kalian simpulin sendiri. Ya, Kak Ci, ya. Ya, oke. Jadi ini aku ngerender videonya, coba-coba review, itu durasinya sekitar 16 menitan. Nah ini aku liatin berapa makan waktunya. Dan di video ini aku cepetin ya, supaya kita nggak nunggu. Nah coba harus, jadi kalian udah lihat itu videonya cuman makan waktu 4 menit buat ngerender video durasi 16 menit. Oke, udah lihat gimana performanya Kak Ci? Performanya ya. Ah. Jadi itu terserah kalian, simpulin sendiri. Ini berdasarkan pengalaman kita dan udah kita buktiin, tidak ada, kita nggak dibayar sama sekali ya sama merek-merek ini. Tapi kalau mau bayar ya kita terima. Kalau mau endorse boleh lah, mumpung masih murah ya. Iya. Jadi buat para coba-coba RC yang punya komputer editing speknya mungkin lebih tinggi ataupun lebih rendah dari sini, silakan DM kita dan kalian coba komentar di kolom komentar kita ya. Kita sharing bareng ya. Kita sharing bareng, kita belajar bareng di channel Atau ini. di barang-barang ini ada yang salah kami yang belinya. Ya, jadi tongkrongin terus channel kita biar kita lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lebih kreatif. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga aktifin loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan berita terbaru dari kami Kak Ci. Mungkin sekian aja dari kita. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.